Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama-tama silahkan backup terlebih dahulu produk Windows 10 ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini. Jadi apabila kita mengalami masalah terkait aktivasi, produk dari hasil backup ini bisa kita gunakan lagi untuk mengaktifasi Windows 10 kita ya. Sebelum kita mulai, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Flash disk minimal 8 GB original. 3. Laptop atau komputer yang akan kita install ulang ya teman-teman. Langsung saja. Di tahap 1 kita backup data dari local disk C ke local disk D. Caranya kita klik File Explorer, kemudian local disk C kita klik, kemudian user kita double klik, kemudian nama user kita double klik, kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik, kemudian kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C. Kemudian klik saja di dalam folder. Kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default, seluruh data yang ada di local disk C sudah terbackup semua ke local disk D ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Di tahap 2 kita download ISO Windows 10 original. Sebelum kita download, kita cek dulu semua informasi sistem kita ya. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu cmd. Selanjutnya cmd atau command prompt, kita klik kanan. Kemudian run administrator. Kemudian yes. Selanjutnya di command prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu system info. Kemudian enter. Kemudian kita scroll ke atas. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk laptop saya saat ini terinstall Windows 10 Pro. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Jadi nanti saya juga akan menginstal Windows 10 Pro juga ya, agar produk atau lisensi yang sebelumnya sudah kita backup bisa kita gunakan lagi apabila setelah selesai instalasi nanti kita mengalami masalah terkait aktivasi ya. Selanjutnya teman-teman silahkan perhatikan di bagian prosesor ya. Nah, di bagian prosesor, apabila di sini tertulis x86 family atau Intel 86 family, artinya prosesor kita hanya support 32 bit ya. Jadi nanti teman-teman silahkan download ISO Windows 10 yang 32 bit ya. Karena pada prosesor yang hanya support 32 bit, kita hanya bisa menginstal Windows yang 32 bit ya. Tetapi apabila di sini tertulis x64 family atau Intel 64 family seperti saya ini, artinya prosesor kita support 64 bit ya. Jadi nanti kita bisa mendownload ISO Windows 10 yang 32 atau 64 bit ya. Karena pada prosesor yang support 64 bit, kita bisa menginstal Windows yang 32 bit maupun yang 64 bit ya. Nah, untuk teman-teman yang prosesor laptop atau komputernya support 64 bit, saran saya teman-teman silahkan install Windows 10 yang 64 bit ya.
Karena Windows 64 bit lebih kompatibel dengan aplikasi, bisa diinstal aplikasi 32 bit maupun 64 bit ya. Setelah kita tahu, selanjutnya command prompt kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman, sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka browser. Untuk browsernya bebas ya teman-teman. Untuk saya di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Caranya double klik. Nah, untuk mendapatkan ISO Windows 10 original, teman-teman bisa ikuti link tutorial yang ada di halaman deskripsi ya. Atau kita bisa juga ketikkan keyword di pencarian atau address bar, yaitu Windows 10 Disk Image. Kemudian enter. Selanjutnya download Windows 10 Disk Image dari situs resminya microsoft.com, kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, untuk cara pertama, kita download ISO Windows 10 original dengan Media Creation Tool ya. Caranya kita download terlebih dahulu Media Creation Tool ya teman-teman. Kita klik download now. Terlihat ya teman-teman, Media Creation Tool sudah terdownload. Selanjutnya kita jalankan Media Creation Tool ya. Caranya kita klik. Kemudian yes. Selanjutnya kita klik accept. Selanjutnya kita pilih create installation media ya. Kemudian next. Nah, di sini Media Creation Tool akan memilih secara otomatis sesuai tipe operating system yang terinstal pada laptop atau komputer kita ya. Apabila teman-teman ingin menginstal pada laptop atau komputer lain, kita hilangkan checklist use the recommended option for this PC ya, agar kita bisa merubah arsitekturnya ya teman-teman. Nah, di sini untuk arsitekturnya kita bisa memilih 32 bit, 64 bit, both atau keduanya. Misalnya laptop atau komputer kita hanya support 32 bit. Di sini arsitekturnya teman-teman silahkan pilih yang 32 bit ya. Tetapi apabila prosesor kita support 64 bit, di sini kita bisa memilih 32 bit atau 64 bit ya. Apabila teman-teman ingin memilih 32 bit dan 64 bit menjadi satu file ISO, teman-teman silahkan pilih both ya. Di sini arsitekturnya saya akan memilih yang 64 bit ya teman-teman, karena size-nya lebih kecil dibanding yang both ya. Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya kita pilih ISO file ya teman-teman. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita pilih folder untuk menyimpan ISO Windows 10 yang akan kita download ya, teman-teman. Di sini saya memilih folder download. Selanjutnya kita beri nama ISO Windows 10 yang akan kita download ya. Di sini saya beri nama Win10 22H2 English x64 MCT. Selanjutnya kita tinggal klik save. Maka secara otomatis proses download ISO Windows 10 original berjalan ya. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 15-30 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer dan internetnya ya. Nah, apabila tampil seperti ini artinya sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal klik finish. Selanjutnya kita cek file yang baru saja kita download ya.
Caranya kita klik File Explore, kemudian download. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ISO Windows 10 original yang kita download dari Media Creation Tool ya. Selanjutnya File Explore kita minimize. Nah, bagi teman-teman yang sudah berhasil mendownload ISO Windows 10 original dengan Media Creation Tool, teman-teman silahkan langsung download Rufus ya. Tetapi untuk teman-teman yang belum berhasil mendownload ISO Windows 10 dengan Media Creation Tool, kita gunakan cara yang kedua ya. Untuk cara yang kedua, kita download ISO Windows 10 original tanpa Media Creation Tool ya. Caranya di halaman kita klik kanan, kemudian Inspect. Kemudian icon switch smartphone yang saya lingkari merah kita klik. Kemudian icon refresh kita klik. Selanjutnya source kodenya kita close saja ya teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian select edition kita klik. Selanjutnya kita pilih Windows 10 Multi Edition ISO ya. Kemudian confirm. Selanjutnya kita pilih bahasa. Caranya kita klik choose one. Di sini saya memilih Inggris United States ya teman-teman. Kemudian confirm. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ISO Windows 10 ada 32 bit dan 64 bit ya. Apabila link downloadnya tampil ganda seperti ini, kita bebas mendownload baik yang atas maupun yang bawah ya teman-teman. Karena ini hanya linknya saja ya yang tampilnya ganda. Tetapi file yang di-download tetap sama ya teman-teman. Nah, di sini bagi teman-teman yang prosesor laptop atau komputernya hanya support 32 bit, teman-teman silahkan download ISO Windows 10 yang 32 bit ya. Tetapi bagi teman-teman yang prosesor laptop atau komputernya support 64 bit, saya sarankan teman-teman mendownload ISO Windows 10 yang 64 bit ya. Nah, karena prosesor pada laptop saya support 64 bit, maka di sini saya akan mendownload ISO Windows 10 yang 64 bit ya. Kita klik download. Terlihat ya teman-teman, ISO Windows 10 original yang kita download dari situs resmi Microsoft sudah mulai terdownload. Selanjutnya kita tunggu saja proses downloadnya sampai selesai ya. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita cek. Caranya File Explorer kita buka kembali. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk ISO Windows 10 original yang kita download tanpa Media Creation Tool, untuk size-nya lebih besar ya, dibanding ISO Windows 10 original yang kita download dengan Media Creation Tool ya teman-teman. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk ISO Windows 10 original yang kita download dengan Media Creation Tool, untuk size-nya lebih kecil ya, karena terkompres ya teman-teman. Untuk keduanya sudah saya uji, bisa diinstal pada laptop atau komputer tanpa ada perbedaan sedikit pun ya. Jadi kesimpulannya, apabila teman-teman ingin size-nya lebih kecil, teman-teman bisa mendownload ISO Windows 10 original dengan Media Creation Tool ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Nah, setelah kita berhasil mendownload ISO Windows 10 original, selanjutnya kita download Rufus ya. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian atau address bar, yaitu Rufus. Kemudian enter. Selanjutnya Rufus, dari situs resminya rufus.ie kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, agar kita bisa memilih Rufus sesuai versi yang kita inginkan, kita klik Other Version, GitHub. Selanjutnya kita cari Rufus sesuai versi yang kita inginkan ya.
Nah, untuk teman-teman yang laptopnya saat ini terinstall Windows 32 bit, teman-teman silahkan download Rufus yang x86 atau 32 bit ya. Tetapi untuk teman-teman yang laptop atau komputernya saat ini terinstall Windows 64 bit, di sini kita bisa mendownload Rufus yang 64 bit atau Rufus yang portable ya. Untuk saya di sini saya akan mendownload Rufus versi 4.14 portable karena saat ini laptop saya terinstall Windows 10 64 bit ya. Kita klik. Terlihat ya teman-teman, Rufus sudah terdownload. Selanjutnya Google Chrome kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet ya teman-teman. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman, sudah tidak terkoneksi. Di tahap 3 kita buat bootable flash disk Windows 10. Caranya kita klik File Explorer. Selanjutnya kita colokkan flash disk yang akan kita buat bootable ya. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah terbaca oleh Windows. Selanjutnya flash disknya kita klik. Nah, di sini apabila ada data penting, silahkan di backup dulu ya. Karena pada saat membuat bootable flash disk nanti, flash disk otomatis akan diformat ya teman-teman. Untuk saya datanya akan saya backup ke local disk D ya teman-teman. Caranya kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik, kemudian kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data FDD. Kemudian klik saja di dalam folder. Kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita klik download. Selanjutnya kita jalankan Rufus ya teman-teman. Caranya Rufus kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian run administrator, kemudian run, kemudian yes. Nah, apabila tampil seperti ini kita klik no ya teman-teman. Selanjutnya pastikan flash disknya benar ya. Untuk saya di Rufus terbaca E. Dan di laptop atau komputer juga terbaca E ya. Artinya flash disknya sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita klik select. Kemudian kita pilih ISO Windows 10 original yang baru saja kita download ya. Jadi di sini kita bisa memilih ISO Windows 10 original yang kita download tanpa Media Creation Tool. Atau bisa juga kita memilih ISO Windows 10 original yang kita download dari Media Creation Tool ya. Kemudian open. Selanjutnya kita pilih partisi scheme. Sebelum memilih partisi scheme, kita cek dulu style partisi hard disk atau SSD kita ya. Caranya this PC kita klik kanan. Kemudian manage. Kemudian disk management kita klik. Kemudian hard disk atau SSD kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian properti. Selanjutnya tab volume kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman untuk style partisi hard disk atau SSD kita ya. Untuk saya style partisi hard disk atau SSD-nya MBR. Jadi nanti di partisi scheme saya juga akan memilih MBR ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang style partisi hard disk atau SSD-nya GPT, nanti di partisi scheme juga silahkan pilih GPT ya.
Selanjutnya kita close. Dan komputer manajemen juga kita close. Selanjutnya kita pilih partisi scheme sesuai style partisi harddisk atau SSD pada laptop atau komputer kita ya. Untuk saya di sini saya memilih MBR sesuai style partisi harddisk atau SSD pada laptop saya ya. Selanjutnya kita klik start, kemudian OK. Selanjutnya di sini kita hilangkan checklistnya semua ya teman-teman. Kemudian OK. Kemudian OK lagi. Selanjutnya kita tunggu saja proses pembuatan bootable flash disknya sampai selesai ya. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, kita klik close ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ISO Windows 10 originalnya tidak ingin hilang atau terhapus, teman-teman silahkan pindahkan sendiri ke local disk D ya. Selanjutnya kita cek. Caranya flash disknya kita klik. Terlihat ya teman-teman, bootable flash disknya sudah jadi. Di tahap 4 kita install Windows 10 pada laptop atau komputer. Nah, sebelum kita melakukan install ulang, kita rename dulu local disk D ya. Caranya local disk D kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama data, kemudian klik saja di dalam folder, kemudian continue. Terlihat ya teman-teman, local disk D sudah rename menjadi data D. Mengapa kita rename local disk D? Untuk memudahkan kita pada saat instalasi nanti ya, agar kita tidak salah dalam memformat atau mendelete partisi yang berisi data kita ya teman-teman. Nah, untuk memastikan agar kita tidak salah dalam memformat partisi harddisk atau SSD kita cek dulu partisi harddisk atau SSD kita ya. Caranya disk PC kita klik kanan, kemudian manage. Selanjutnya disk management kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman untuk partisi harddisk atau SSD kita ya. Nah, untuk partisi sebelum partisi data, nanti akan kita format. Kemudian kita delete, kemudian kita buat partisi baru ya, agar instalasi kita benar-benar fresh seperti baru ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, untuk partisi data, ini jangan sampai kita format maupun kita delete ya, karena kita sudah membackup datanya ke situ semua. Setelah kita tahu, komputer manajemen kita close, dan file explore juga kita close. Nah, untuk menginstal Windows 10 pada laptop atau komputer, caranya kita matikan dulu laptop atau komputer kita ya. Kita klik start, kemudian icon power kita klik, kemudian shutdown. Nah, setelah laptop atau komputer kita sudah mati, selanjutnya kita pastikan bootable flash disknya masih tercolok pada laptop atau komputer kita ya. Kemudian kita nyalakan laptop atau komputer kita. Kemudian kita tekan F2 secara kontinu sampai tampil BIOS ya. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat daftar masuk BIOS. Intinya di BIOS ini kita atur atau kita setting bootable flash disknya di urutan pertama ya. Kemudian kita simpan pengaturan BIOS. Nah, untuk setting bootable flash disk di urutan pertama, caranya kita arahkan ke tab boot atau startup ya. Nah, di boot atau startup, apabila ada hard drive BBS priority, kita arahkan ke hard drive BBS priority terlebih dahulu ya. Kemudian enter, kemudian enter lagi. Kemudian kita arahkan ke nama flash disk kita ya teman-teman.
kemudian enter. Selanjutnya kita tekan escape. Selanjutnya kita arahkan ke boot option 1 ya. Kemudian enter. Nah, di boot option 1, apabila flash disk kita terbaca menjadi 2 seperti ini, kita pilih sesuai style partisi hard disk atau SSD kita ya. Misalnya style partisi hard disk atau SSD kita GPT, maka di boot option 1 ini kita pilih UV ya. Nah, karena style partisi hard disk atau SSD pada laptop saya ini menggunakan MBR, maka di boot option 1 ini saya pilih nama flash disk saya ya. Kemudian enter. Selanjutnya kita arahkan ke boot option 2. Nah, di boot option 2, apabila sudah terbaca nama flash disk kita atau hard disk atau SSD kita biarkan saja ya teman-teman, jangan diubah. Selanjutnya kita tinggal tekan F10 untuk menyimpan. Kemudian enter. Apabila tampil press any key to boot from CD or DVD or USB, langsung kita tekan enter ya teman-teman. Jangan sampai titik-titiknya habis. Maka secara otomatis booting sudah dari bootable flash disk kita ya. Nah, setelah tampil setup Windows, untuk time dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya teman-teman. Karena negara kita Indonesia ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian install now. Nah, apabila tampil form aktivasi seperti ini, bagi teman-teman yang menginstal laptop atau komputer baru, atau teman-teman yang laptop atau komputernya sebelumnya sudah terinstall Windows 10 tetapi belum teraktivasi, dan saat ini sudah memiliki produk Windows 10 original, silahkan masukkan produknya ya. Selanjutnya kita klik next. Maka edisi Windows 10 akan terpilih secara otomatis sesuai edisi produknya yang baru saja kita masukkan ya. Tetapi bagi teman-teman yang belum memiliki produk Windows 10 original, kita bisa pilih I don't have a product, karena kita bisa aktivasi setelah selesai instalasi nanti ya. Nah, bagi teman-teman yang laptop atau komputernya sebelumnya sudah terinstall Windows 10 dan sudah teraktivasi, kita pilih I don't have a product ya, agar nanti setelah selesai instalasi, kita tinggal mengoneksikan dengan internet, maka secara otomatis Windows 10 akan aktif atau teraktivasi kembali, selama kita tidak merubah edisi Windows atau mengganti motherboardnya ya. Nah, karena laptop saya sebelumnya sudah terinstall Windows 10 dan sudah teraktivasi, maka di sini saya pilih I don't have a product ya. Nah, di form edisi, bagi teman-teman yang menginstal laptop atau komputer baru, atau teman-teman yang laptop atau komputernya sebelumnya sudah terinstall Windows 10 tetapi belum teraktivasi, di sini teman-teman bebas memilih edisi Windows 10 sesuai selera teman-teman ya. Tetapi bagi teman-teman yang laptop atau komputernya sebelumnya sudah terinstall Windows 10 dan sudah teraktivasi, maka di sini kita pilih edisi Windows 10 sesuai yang terinstall sebelumnya ya. Sebagai contoh, laptop saya sebelumnya terinstall Windows 10 Pro, maka di sini saya pilih Windows 10 Pro juga ya, agar nanti setelah selesai instalasi, kita tinggal mengoneksikan dengan internet, maka Windows 10 akan aktif atau teraktivasi kembali ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian kita checklist I accept lisensi terms. Kemudian next. Kemudian kita klik custom ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, mulai partisi 1 sampai partisi sebelum partisi data, nanti kita format, kemudian kita delete,
Kemudian kita buat partisi baru ya. Nah, untuk partisi data, ini jangan sampai kita format maupun kita delete ya teman-teman. Karena kita sudah membackup datanya ke situ semua. Nah, karena partisi data saya berada di partisi 4, maka partisi 1, partisi 2, dan partisi 3 akan saya format ya teman-teman. Caranya partisi 1 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 2 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 3 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi yang baru saja kita format, kita delete ya teman-teman. Mengapa kita mendelete-nya? Karena nantinya akan kita buat partisi baru ya, agar instalasi kita benar-benar fresh seperti baru ya teman-teman. Nah, setelah jadi unallocated space seperti ini, kita buat partisi baru ya teman-teman. Caranya kita klik new, kemudian apply, kemudian OK. Nah, setelah jadi partisi, selanjutnya kita tinggal klik next. Tetapi di sini kita stop dulu ya teman-teman. Lalu bagaimana jika kita menginstal pada harddisk atau SSD baru? Di sini saya jelaskan sekalian ya teman-teman. Apabila kita menginstal pada harddisk atau SSD baru, setelah kita klik custom, kita hanya menemukan unallocated space seperti ini ya. Selanjutnya kita buat partisi baru. Caranya kita klik new. Di sini saya bagi menjadi 2 ya teman-teman, yang nanti akan kita jadikan local disk C dan local disk D ya. Nah, untuk local disk C atau partisi pertama, saya buat 200 GB ya teman-teman. Kemudian apply, kemudian OK. Nah, setelah jadi partisi, kita pindahkan ke unallocated space lagi ya teman-teman. Kemudian new, kemudian apply. Nah, setelah jadi partisi, kita pindahkan ke partisi 2 ya teman-teman, yang nanti akan kita jadikan local disk C atau sistem ya. Selanjutnya kita klik next. Maka secara otomatis proses instalasinya berjalan ya teman-teman. Selanjutnya kita close, kita lanjutkan lagi ke install ulang tadi ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita tinggal klik next, maka secara otomatis proses instalasinya berjalan seperti pada harddisk atau SSD baru tadi ya. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 10-20 menit, tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Sebentar lagi laptop atau komputer kita akan merestart ya teman-teman. Pada saat merestart atau layar mati, flash disknya kita cabut ya. Maka secara otomatis booting sudah dari harddisk atau SSD kita ya teman-teman. Selanjutnya kita tunggu saja prosesnya sampai tahap konfigurasi ya. Nah, di region, apabila sudah terpilih Indonesia, selanjutnya kita klik yes. Untuk keyboard layout, apabila sudah terpilih AS atau Inggris United Status, selanjutnya kita klik yes. Nah, untuk second keyboard kita skip saja ya teman-teman. Kemudian I don't have internet kita klik. Kemudian continue with limit setup kita klik.
Nah, di sini kita beri nama laptop atau komputer kita ya, teman-teman. Untuk saya di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik next. Untuk password di sini saya kosongin ya, teman-teman. Kemudian kita klik next. Nah, apabila tampil choice privasi setting seperti ini, kita klik accept ya. Sampai sini konfigurasi selesai ya, teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil. Terlihat ya, teman-teman, desktop Windows 10 sudah tampil. Selanjutnya kita klik maybe later. Di tahap 5 kita kembalikan data lokal disk C. Nah, sebelum kita kembalikan, kita cek dulu properti Windows 10 ya. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian disk PC kita klik kanan. Kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya, teman-teman. Untuk laptop saya terinstall Windows 10 Pro. Untuk versinya 22H2, untuk tipe operating sistemnya 64 bit, artinya install Windows 10 pada laptop atau komputer berhasil ya. Selanjutnya properti Windows kita close. Selanjutnya partisi data kita klik. Kemudian folder backup data C kita double klik. Kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita bisa pilih cut atau copy ya. Selanjutnya local disk C kita klik. Kemudian user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Kemudian kita klik kanan. Selanjutnya teman-teman silahkan paste di sini ya. Tetapi untuk saya datanya tidak saya kembalikan ke local disk C ya, teman-teman. Karena local disk C saya khususkan untuk operating system ya. Agar laptop saya tidak menjadi lemot karena kebanyakan data di local disk C ya. Selanjutnya partisi data kita klik kembali. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengembalikan datanya ke local disk C, untuk folder backup data C ini boleh dihapus ya. Tetapi bagi teman-teman yang tidak mengembalikan datanya ke local disk C, teman-teman bisa mengakses file local disk C dari folder backup data C ini ya. Di tahap 6 kita kembalikan flash disk seperti semula. Caranya kita colokkan flash disk yang sebelumnya kita buat bootable ya, teman-teman. Terlihat ya, teman-teman, flash disk sudah terbaca oleh Windows. Selanjutnya flash disknya kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian format. Nah, di sini untuk labelnya boleh diganti, boleh tidak ya, teman-teman. Untuk saya labelnya saya ganti menjadi FDD. Kemudian kita klik Start. Kemudian kita klik OK. Terlihat ya teman-teman, format komplit. Artinya flash disknya sudah berhasil kita format ya. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian close. Selanjutnya File Explorer kita buka kembali. Kemudian partisi data kita klik. Selanjutnya folder backup data FDD kita double klik. Kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita bisa pilih cut atau copy ya. Selanjutnya flash disknya kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya partisi data kita klik kembali.
Selanjutnya kita hapus folder backup data FDD ya teman-teman. Karena datanya sudah kita kembalikan ke flash disk. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian delete. Selanjutnya kita eject flash disknya. Kita klik eject. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah tereject. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya teman-teman jangan lupa bersihkan recycle bin-nya ya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan install Windows 10 pada laptop atau komputer? Untuk link tutorial yang harus kita lakukan setelah kita melakukan install Windows 10 sudah saya sediakan di halaman deskripsi ya. Sekian ya teman-teman cara install Windows 10 pada laptop atau komputer. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.